Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai peninggalan sejarah kerajaan Goa Talo menjadi bukti berdirinya Kesultanan Islam di masa lalu. Dulu, kerajaan Goa Talo dikenal sebagai kerajaan dengan kekuatan militer dan pengaruh yang kuat. Bahkan, di masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia Timur. Hingga saat ini, terdapat berbagai peninggalan sejarah dari kerajaan Goa Talo yang menarik untuk diketahui. Bahkan, masyarakat bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut untuk melihat lebih dekat jejak-jejak kerajaan Makassar di masa silam. Lantas, apa saja peninggalan sejarah dari kerajaan Goa Talo ini? Berikut ini, kita akan membahas kerajaan Goa Talo dan 5 peninggalan sejarah kerajaan masih berdiri kokoh yang dikutip dari berbagai sumber. Makassar, letaknya tepat di Sulawesi Selatan, merupakan sebuah daerah yang mempunyai 2 kerajaan Islam sekaligus yang saling membantu dan tolong-menolong, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa itu berkisar dari abad ke-13 Masehi hingga 1947 Masehi. Ia mempunyai raja pertama yang bernama Tuma Nurungare Tamalate. Dan kerajaan ini berkuasa dari pesisir pantai selatan Makassar hingga ke Toming. Raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin yang berkuasa dari 1593 Masehi hingga 1639 Masehi. Kerajaan Goa Talo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar, merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Di samping kerajaan Goa, terdapatlah sebuah kerajaan lagi, yaitu di sebelah utara Makassar. Terdapatlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Talo. Kerajaan ini, antara Goa dan Talo, sangat-sangat dekat dan bersampingan. Akan tapi kerajaan itu tetap akur, saling menolong dan saling membantu. Penyebabnya adalah dikarenakan 2 dari raja kerajaan ini merupakan dari satu keturunan yang sama, yaitu Raja Goa ke-6 yang bernama Raja Tuna Tangkalopi. Dan Raja Tuna Tangkalopi ini mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama ia jadikan sebagai penggantinya, yaitu Raja Goa. Dan anak yang kedua ia jadikan sebagai raja di kerajaan Talo. Semenjak raja di kerajaan Talo itu menjabat sebagai raja, maka rakyat dan rajanya hidup berdampingan dan sangat-sangat berdekatan, sehingga rakyat hidup aman dan damai. Berdirinya kerajaan ini bermula dari bersatunya 2 kerajaan berbeda di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Bersatunya kedua kerajaan ini kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Makassar. Melansir dari repositori UIN Alauddin Makassar berjudul Politik Islamisasi Kerajaan Goa Talo terhadap 3 Kerajaan Teluk Kumpoe pada abad 17 tahun 2016. Disebutkan bahwa awal mula berdirinya Kerajaan Goa Talo ini terjadi pada abad ke-14 Masehi. Tepatnya pada tahun 1490. Kala itu kerajaan Goa berhasil menaklukkan kerajaan Talo di bawah pemerintahan Raja Goa ke-9, yakni Karaeng Matandre Karaeng Manguntugi Tumaparisi Kalona. Adapun saat itu, kerajaan Talo dipimpin oleh Samaran Luka Tuni Laburi Suriwa yang merupakan Raja Talo yang kedua. Setelah penaklukan itu, dibuatlah sebuah perjanjian setia yang disertai sumpah antara kedua raja dari kerajaan tersebut. Sumpah antara kedua kerajaan tersebut berbunyi, barang siapa yang mengadu domba kerajaan Goa dan kerajaan Talo, maka
maka dia akan dikutuk oleh Dewata. Sejak saat itulah hubungan antara kerajaan Goa dan kerajaan Talo menjadi sangat erat dan tak terpisahkan. Bahkan ada ungkapan yang menggambarkan hubungan antara dua kerajaan tersebut dengan sebutan Sariata Naruang Paraeng, yang artinya satu rakyat dua raja. Karena keterkaitan tersebut, maka dua kerajaan ini disebut sebagai kerajaan kembar Goa Talo, yang selanjutnya kemudian bersatu menjadi kerajaan Makassar. Dalam struktur kekuasaan kerajaan kembar tersebut, Raja Goa bertindak sebagai raja, sedangkan Raja Talo bertindak sebagai mangsa bumi. Seiring berkembangnya waktu, kerajaan Goa Talo pun menjadi salah satu kerajaan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Di Sulawesi Selatan sendiri, kerajaan ini merupakan kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Luwu. Peran kerajaan Goa dalam perkembangan dan penyebaran Islam di Sulawesi dimulai dengan masuknya Islam ke Sulawesi Selatan melalui Kerajaan Makassar, Goa, dan Talo yang dapat ditinjau dari dua tahap, yaitu secara resmi dan tidak resmi. Secara tidak resmi, penyebaran Islam di Sulawesi terjadi melalui interaksi antara para pedagang Islam di Sulawesi Selatan dengan para pedagang Muslim dari luar daerah. Tidak sedikit dari penduduk setempat menerima ajaran Islam tersebut. Sedangkan Islam secara resmi oleh Raja Goa Talo dibawa oleh 3 orang datuk yang berasal dari Minangkabau. Setelah masuk Islam, nama Raja Goa Talo Karaeng Katangka diubah menjadi Sultan Abdullah Awalu. Sedangkan nama Raja Goa Daeng Mandabia menjadi Sultan Alauddin. Penerimaan Islam secara resmi terjadi pada malam Jumat tanggal 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi. Pada tahun 1607 Masehi, Sultan Alauddin mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Islam agama yang resmi di kerajaan Goa Talo dan mengharuskan rakyatnya untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Dan demikian terjadinya Islamisasi besar-besaran di wilayah Goa dan Talo yang berlangsung secara damai. Setelah itu, kerajaan Goa dan Talo menginginkan penyebaran agama Islam kepada kerajaan tetangga, akan tetapi mengalami penolakan dari kerajaan Boneng, Sopeng, dan Wajo. Akibat penolakan tersebut terjadinya suatu perperangan antara kerajaan Goa dan Talo dan gabungan kerajaan Bugis. Perperangan tersebut didasarkan atas kesepakatan Raja-Raja Makassar dan Bugis yang berbunyi, jika kamu menemukan jalan yang lebih baik, hendaklah kamu menyampaikannya kepada orang lain, dan seterusnya. Perperangan antara kerajaan Bugis dan Makassar berlanjut pada tahun 1611 Masehi, yang dimana kerajaan Boneh menjadi kerajaan terakhir yang ditaklukkan dan diislamisasikan. Dengan masuk Islam ke Raja Boneh, sebagian penduduk Sulawesi Selatan sudah memeluk agama Islam, kecuali Tanah Toraja. Pada tahun 1616 Masehi, Sultan Alauddin berhasil menyebarluaskan kekuasaannya dan Islam di luar Sulawesi, tepatnya di Bima dan Sumbawa. Untuk mempertahankan daerah kekuasaannya, Sultan Alauddin membuat benteng Makassar yang disebut dengan benteng Fort Rotterdam. Pada tahun 1638 Masehi, sayap kekuasaan Goa telah meliputi Manado, Gorontalo, dan Tomini. Perjalanan kerajaan Goa yang amat dikenang oleh masyarakat dikarenakan kegigihannya dalam melakukan perlawanan terhadap Kompeni Belanda dengan melalui VOC yang ingin mengonopoli perdagangan di Sulawesi dan menyebarkan agama Kristen. Sultan Hasanuddin, Sultan Goa yang ke-16 yang berkuasa pada tahun 1653 Masehi sampai dengan 1669 Masehi, melancarkan penyerangan terhadap Belanda. Karena persenjataan Kompeni lebih kuat, Sultan Hasanuddin terdesak dan terpaksa menandatangani perjanjian di Bonggaya pada tanggal 18 November 1667 Masehi. Yang sangat merugikan pihak Goa. Perang Goa dan Belanda terjadi kembali pada tahun 1668 Masehi.
Kedudukan Goa yang semakin terjepit memaksa Sultan Hasanuddin kembali untuk memperkuat perjanjian di Bongaya. Sultan Hasanuddin kemudian menyerahkan tata kekuasaannya kepada putranya yang bernama Sultan Amir Hamzah pada tahun 1669 Masehi. Setelah Sultan Hasanuddin, penguasa-penguasa Goa selanjutnya tidak lagi memiliki kemerdekaan dalam penentuan politik kenegaraan. Demikian juga armada laut dan kekuatan militer yang sudah sedemikian melemah. Walaupun sedemikian, perlawanan terhadap VOC terus berlanjut, walaupun dalam skala yang kecil. Adapun jejak-jejak peninggalan sejarah kerajaan Goa Talo ini meliputi 1. Balalompoa. Balalompoa atau yang berarti rumah besar merupakan istana yang menjadi tempat kediaman Raja Goa. Istana ini dibangun pada tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa ke-35. Imangi-mangi Dayeng Matutu Karayeng Botonompo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhibbuddin. Selain sebagai kediaman Raja Goa, Balalompoa ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Balalompoa terletak di desa Sungu Minasa, Kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa. Istana Balalompoa memiliki 54 pilar, 6 jendela di sisi kiri, dan 4 jendela di depan. Peninggalan sejarah kerajaan Goa Talo tersebut kini berfungsi sebagai Museum Balalompoa yang menyimpan koleksi benda-benda kerajaan. 2. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Goa Talo yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Bangunan yang dulunya menjadi benteng kerajaan ini dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matanrey Karayeng Tumparisi Kalona pada tahun 1525. Hingga masa pemerintahan Sultan Goa ke-9 berakhir, pembangunan benteng ini tidak selesai. Pembangunan benteng ini pun dilanjutkan oleh Raja Goa ke-12 Karayeng Tunijalo dan Sultan Alauddin. Setelah selesai dibangun, benteng Somba Opu kemudian menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan rempah-rempah. Benteng ini ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa pada pertengahan abad ke-16. Di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, benteng ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Benteng Somba Opu kini difungsikan sebagai salah satu objek wisata bersejarah. Di dalam kawasan Benteng Somba Opu terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Saat berkunjung ke tempat ini, pengunjung dapat melihat salah satu benda bersejarah, yaitu sebuah meriam dengan panjang 9 meter dengan berat mencapai 1.500 kg. Di kawasan ini juga berdiri sebuah bangunan yang menjadi museum berisi benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa. 3. Benteng Rotterdam. Peninggalan sejarah dari kerajaan Goa Talo berikutnya yaitu Benteng Rotterdam. Dalam sejarah kerajaan Makassar, benteng ini awalnya diberi nama Benteng Jumpandang. Benteng Rotterdam dibangun oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Inmang Rigau Daeng Bonto Karayeng Lakiung pada tahun 1545. Pada awal berdirinya, benteng ini berbentuk segi empat, bentuknya sama seperti benteng gaya Portugis lainnya. Lokasi Benteng Rotterdam berada di pesisir barat kota Makassar di Sulawesi Selatan. Benteng Rotterdam merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Kini, bangunan ini difungsikan sebagai destinasi wisata sejarah serta museum yang menyimpan sejumlah benda-benda sejarah. Sejak tahun 2010 juga telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI pada 22 Juni 2010. 4. Masjid Tua Katangka.
Masjid Tua Katangka juga merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 di masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin. Nama masjid ini diambil dari nama Syufi, karismatik yang dipuji masyarakat Sulawesi Selatan. Syufi tersebut bernama Syekh Yusuf Al-Makassari yang merupakan kerabat Raja Goa. Bangunan sejarah peninggalan kerajaan Goa Talo ini terdaftar dalam Cagar Budaya Nasional. Masjid Tua Katangka ini terletak di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin, tepatnya di Jalan Syekh Yusuf Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 5. Kompleks kuburan makam Raja Talo dan Goa. Peninggalan sejarah kerajaan Goa Talo berikutnya yaitu kuburan Raja Talo dan Goa. Kompleks makam Raja Talo ini merupakan salah satu situs cagar budaya dan telah ada sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Makam ini terletak di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Lokasinya berada di tepi barat muara Sungai Talo atau di sudut timur laut kawasan Benteng Talo. Masyarakat dikarenakan kenegaraan dalam demikian dah baca. Kayak tadi lah jalan. Oh my god! Wow! Dan tidak resmi. Ada? Yang ke-16. Sultan Hasanuddin pun Macam tak betul je budak ni.